Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan anggota kami yang bernama Adune Desto Prameswari, Bunga Sintia, Diandra Naswa Indriana, Ikete, dan Safina Putri. Pengertian ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua adalah tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun masyarakat. Yang ketiga adalah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Yang keempat adalah kesempatan kerja. Adalah suatu keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja merupakan pertemuan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Jenis-jenis tenaga kerja. 1. Berdasarkan kemampuan. A. Tenaga kerja terdidik. Contohnya dokter, guru, dosen. B. Tenaga kerja terlatih. Contohnya supir, pelayan toko, montir. Yang C. Tenaga kerja tidak terdidik. Contohnya ialah kuli, buruh angkut, dan pembantu. 2. Berdasarkan hubungan dengan produk. A. Tenaga kerja langsung. Contohnya karyawan bagian produksi. B. Tenaga kerja tidak langsung. Contohnya adalah tenaga kerja bagian marketing, penjualan, dan periklanan. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia. 1. Melimpahnya jumlah tenaga kerja. 2. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 3. Pengupahan. Sistem pengupahan yang ditetapkan pengusaha seringkali berbeda dengan pengupahan yang diinginkan buruh. Hal ini tidak jarang menjadi potensi masalah yang dibutuhkan peran serta pemerintah. 4. Kesehatan dan keselamatan kerja K3. Masalah K3 ini sering menjadi konflik bagi pekerja dan pemberi kerja. BPJS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi K3. 5. Outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik. Permasalahannya diantaranya terkait dengan hak dan kewajiban, serta kelangsungan kerja atau kepastian kerja dari pekerja yang terlibat dalam outsourcing. 6. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dikarenakan perusahaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya terhadap pekerja sebagai akibat menurunnya pendapatan perusahaan. 7. Tenaga kerja Indonesia (TKI) di antaranya terkait dengan rendahnya kompetensi atau kemampuan kerja TKI, pengupahan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja. 8. Tenaga kerja asing. Adanya tenaga kerja asing di pasar kerja dalam negeri, hal ini menambahkan persaingan bagi tenaga kerja dalam negeri di pasar tenaga kerja. Upaya meningkatkan kualitas kerja. 1. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh pihak perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta atau melalui pemberian beasiswa pendidikan. 2. Magang. 3. Mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja. 4. Pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Pengelolaan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui peningkatan gizi, kesehatan, kualitas mental, serta spiritual. Adapun pengelolaan prestasi tenaga kerja dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme kerja dan pemberian penghargaan kepada tenaga kerja yang berprestasi. 5. Pengiriman tenaga kerja ke LN dalam rangka tugas belajar. Sistem upah. Pengertian upah. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Sistem upah merupakan kerangka pengelolaan peraturan dan ketetapan upah. Sistem upah di Indonesia pada umumnya didasarkan pada 3 fungsi, yaitu: yang pertama, menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga. Yang kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Dan yang ketiga, menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, ada Dewan Pengupahan.
Sistem pengupahan diatur juga dalam Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004. Dewan Pengupahan terbagi menjadi 3, yaitu Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan Pengupahan Kota atau Kabupaten. Yang ketiga, ada upah minimum. Ketentuan upah minimum diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum. Upah minimum provinsi adalah upah atau UMP minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. Upah minimum sektoral provinsi atau UMSP adalah upah minimum sektor seluruh kabupaten atau kota. Yang keempat, ada struktur dan skala upah. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari tertinggi sampai yang terendah. Dasar pertimbangan dalam menyusun struktur upah terdiri atas struktur organisasi, rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, kemampuan perusahaan, biaya keseluruhan tenaga kerja, upah minimum, dan kondisi pasar. Yang kelima, ada macam-macam sistem upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, sistem upah borongan. Yang ketiga, sistem CO partnership. Yang keempat, sistem upah bagi hasil. Yang kelima, sistem upah menurut presentasi. Yang keenam, sistem upah skala. Yang ketujuh, sistem upah premi. Lalu sistem upah bonus dan sistem upah indeksi biaya hidup. Penyusunan skala upah dapat dilakukan dua pendekatan, yaitu skala tunggal dan skala ganda. Yang pertama, skala tunggal, yaitu skala upah dengan ketentuan setiap jabatan pada golongan jabatan yang sama memiliki upah yang sama. Lalu ada skala ganda, yaitu skala upah dengan ketentuan setiap golongan jabatan memiliki nilai upah nominal terendah dan tertinggi. Sistem upah indeks biaya hidup. Pengangguran. Pengertian pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yaitu perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Macam-macam pengangguran. 1. Pengangguran berdasarkan lamanya waktu kerja. Pengangguran terbuka, setengah pengangguran, pengangguran terselubung. 2. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran struktural, pengangguran siklus, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran teknologi, pengangguran sukarela. Dampak pengangguran, pendapatan masyarakat dan penerimaan negara dari pajak menjadi turun, mendorong tingkat kriminalitas yang berdampak pada tingkat keamanan dalam berusaha. Pendapatan real masyarakat lebih rendah daripada pendapatan potensialnya sehingga tingkat kemakmuran akan rendah. Pertumbuhan ekonomi secara nasional turun karena semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam politik sosial dan sukarela. Cara mengatasi pengangguran. 1. Pengembangan program transmigrasi dengan tujuan mencerap tenaga kerja di sekitar agraris dan sektor informal di wilayah tertentu. 2. Perluasan kesempatan kerja melalui pembukaan industri pasar karya di wilayah yang banyak mengalami pengangguran. 3. Pembukaan proyek-proyek umum yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Mendorong terciptanya dan berkembangnya wirausaha, mengembangkan program kerjasama. 1. Apa permasalahan ketenagakerjaan pada bacaan di atas? Jawab, permasalahannya adalah semakin berkurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kenaikan upah. 2. Bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia jika dibandingkan negara lain berdasarkan bacaan di atas? Jawab, kualitas tenaga kerja di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain karena kurangnya tenaga kerja formal yang terdidik dan terlatih. 3. Bagaimana peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi persaingan global? Pemerintah seharusnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas APBN dengan membangun infrastruktur dan program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. 4.
Menurut Anda, mana yang lebih penting antara peningkatan tenaga kerja melalui jalur formal ataukah informal? Berikan alasan-alasan yang mendasari jawaban kalian. Menurut saya, lebih penting dalam peningkatan tenaga kerja ialah melalui jalur informal, karena membuka banyak lowongan pekerjaan dan tidak meminta ketentuan khusus dalam bekerja, seperti S1 ataupun lainnya. Yang diperlukan hanya keahlian dalam bidang pekerjaan tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.